Food estate itu yang melit Project Food Estate atau lumbung pangan adalah Kementerian Pertanian hingga saat ini. Dan kemudian kondisi tanah, lead dari semuanya proyek lumbung pangan itu adalah Kementerian Pertanian. Yang di Gunung Mas dengerin adalah dulu, Kementerian makanya. Pertanian. Dengerin dulu, kalau nggak tahu tuh denger. Jadi biar tahu. Jelas, karena yang disebutin itu Gunung Mas, bukan yang di Papua. Itu kerjaannya Pak SBY, betul. Yang di Papua lead. misalnya. Anda ngerti lead nggak sih? Ya, pemimpinnya dari proyek lumbung pangan itu adalah kementerian. Bahwa kementerian kemudian memberikan penugasan. Kita tuntaskan ini nggak ngerti tapi mau ngomong terus. Kita bereskan 02 dulu, 01, 01. Kita bereskan 02 dulu, Mbak Grace. Iya, ini kan ada suratnya dari KLHK yang kemudian memberikan atau menugaskan bahwa ada sebuah lahan di Gunung Mas antara lain itu untuk diolah oleh Kementerian Pertahanan. Tetapi leadnya tetap di Kementerian Pertanian. Nah sekarang kita bicara soal kondisi tanah. Kondisi tanah di sana dari awal itu adalah tidak subur, semak belukar dan vegetasi tanaman di sana di bawah 50 cm. Jadi tidak merusak biodiversity karena memang kondisi tanahnya di sana tidak padat ya, tidak dense. Dan karena ada COVID, jadi anggaran itu tidak ada yang dipakai sama sekali oleh Kementerian Pertahanan untuk proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Tidak ada sepeser pun tidak ada. Tapi karena Pak Prabowo ingin agar waktu tidak terbuang, karena ini kan tanahnya kondisinya nggak bagus, perlu treatment. Lapisan paling atas itu perlu dikasih treatment supaya bisa ditanami bibit. Bibit yang seperti apa, treatmentnya kayak gimana itu harus ada uji coba. Dia pakai uang sendiri. Jadi sekarang ini kita penduduknya setiap tahun bertambah 3 juta orang setiap tahun. Satu orang kira-kira membutuhkan 120 kilogram beras per tahun untuk kita makan. Sementara lahan kita berkurang 100.000 hektar setiap tahun. Jadi kita pasti cepat atau lambat kalau tidak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan tiba pada posisi kita akan krisis pangan. Jadi Anda ini udah ngata-ngatain dan memframing buruk pada seseorang yang berbuat demi bangsa dan negara pakai uangnya sendiri. Enggak. Itu malah lebih parah lagi. Masa kebijakan negara dibayar pakai uang sendiri? Transparansinya dari mana? Masa Ya memang nih, pakai uang sendiri. Nggak boleh dong. Yang Pakai uang mengatakan bahwa sendiri, tidak ada kerugian Mbak negara. Grace, Kok nggak boleh? Mau berbuat baik buat bangsa dan negara karena ketahan COVID, anggarannya direlokasi, nggak boleh katanya. Dan malah dia kata-katain sama dia. Ini memang kalau PSI belum masuk parlemen begini. Tadi menuduh parlemen Masinton bahwa dia melanggar etika, itu memang tugasnya anggota DPR sama tugasnya anggota DPR untuk ngata-ngatain menteri. Bukan begitu, dia mengkritisi. Jadi makanya masuk parlemen biar tahu. Contoh tadi, pakai uang negara buat kepentingan pribadi nggak boleh. Itu aturan. Kok pakai uang negara, pakai uang pribadi? Uang pribadi buat kepentingan nggak boleh. Nggak boleh. Bang Masinton. Nggak boleh. Makanya tidak ada kerugian negara di sana. Lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih parah. Ya kan, pergi berjalan ke kota Tegal, pulangnya mampir ke pasar beli celana jeans. Kalau yang namanya tambang ilegal sudah pasti nggak punya izin. Jadi masa tambang ilegal mengatasinya dicabut izinnya? Ya izinnya memang nggak ada yang namanya tambang ilegal. Itu lebih parah menurut saya daripada yang tadi flash. Bang Masinton, ya. Prof Mahfud juga sempat mention soal food estate. Silakan. Iya, jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini karena Saya nggak merasa berat, Bang. Karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah, sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri. Ya. Oke. Ini kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi, ya, harus dibedakan, Mbak, tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR. Karena memang DPR itu dibayar untuk mengawasi. Ya. Jadi yang kita awasi itu adalah sikap dan kebijakan pejabatnya, bukan orangnya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya, Mbak. Jadi dibedain. Nah kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu? Saya anggota DPR, pendukung pemerintah, ya. Ini konsisten nih, Mbak. Bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi, Mbak. Ya, konsistensi.
Ya, kalau mau dukung saja. Bang Masinton, cawapres Anda Oh, ini juga ya, dulu Bang. tim sesnya Pak Prabowo, Bang Masinton. Loh, saya ini juga pernah kami mendukung Bu Mega ketika sama Pak Prabowo. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong Lah, konsistensi. ya, jadi yang saya tanyakan itu sikap personal kalian. Sikap personal kalian, gitu loh. Oke, poinnya Bang Masinton. Jadi, kalau saya mengkritik itu adalah kebijakan, bukan kepada orang. Jadi kalian bedain tuh. Ya. Nah Saya tadi- jadi, ya, agar bisa dibedakan mana kritik terhadap kebijakan, mana yang terhadap orang. Cara kemarin, ya, cara kemarin itu tidak ada perdebatan dimanapun, di dalam harusnya itu sebagai panggung orang-orang yang bermartabat, kemudian menjadi recehan begitu. Begitu loh. Supaya nggak Calon repetisi pemimpin. Bang Masinton, cara yang mana maksudnya Bang? Ini- Yang menurut Anda keliru itu cara yang mana? Lah, lihat Supaya begini-begini nggak repetisi yang, nih, Bang, ya. mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu. Itu. Maju ke depan. Nah kemudian maju ke depan, kemudian menanyakan catatan Catatan Caimin. itu tuh enak ya Caimin ini. Itu nggak ada itu dalam perdebatan apapun. Orang mau mencatat mau apa itu buah pikiran, bukan yang dihafalkan. Buah pikiran penting tuh dicatat kan, Ya. sebagai pengingat. Nah jadi buat teman-teman ya, belajarlah, nggak usah cari pembenaran apa segala macam lah. Pakailah hati nurani, lihat kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuannya sengak begitu itu, teman-teman nggak ajarkan, Oke. kayak gitu loh. Ini Samara. tadi menarik